Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah aljabar linier. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan, perkalian, dan apa itu matriks. Lalu selanjutnya, ini meneruskan seri tentang operasi matriks dari yang sebelumnya. Kan sebelumnya kita belajar penjumlahan ya. Penjumlahan. Lalu perkalian, ini termasuk penjumlahan termasuk pengurangan ya. Perkalian. Lalu perkalian matriks, perkalian dengan skalar. Matriks, lalu perkalian dengan skalar. Lalu yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang pangkat, bagaimana pangkat di matriks. Lalu kita juga akan belajar tentang inverse. Inverse di matriks, lalu kita juga akan belajar tentang transpose. Lalu yang terakhir, kita akan belajar tentang trace matrix. Mungkin inverse dan transpose sudah familiar ya, sudah familiar waktu di SMA dulu. Mari kita pelajari semuanya. Oke, kita mulai dari transpose matrix. Apa itu transpose matrix? Jadi kita seperti mencerminkan. Jadi misalkan kalau kita punya suatu matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini misalkan matriks A. Nah, transpose dari matriks A itu dinotasikan dengan A transpose. Jadi kita mengubah yang tadinya kolom jadi baris. Maksudnya seperti apa? Kita ubah, kita lihat ini. Ini kolom pertama, baris pertama, kita ubah jadi kolom pertama, oke? Lalu ini baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Kelihatan ya? Jadi kita seperti mencerminkan. Kita membalik, ini satu tetap pada tempatnya, matriks satu-satu akan tetap pada tempatnya di sini. Lalu yang sisanya akan ditukar seperti itu. Nah, kita contoh lain, misalkan ini matriks matriks bujur sangkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita ubah. Berarti baris pertama jadi kolom pertama 1, 2, 3. Ini jadi 4, 5, 6 ke bawah gini. Ini jadi 7, 8, 9. Nah, kalau misalkan di matriks bujur sangkar, kalau kita lihat ini diagonal, di matriks bujur sangkar itu diagonalnya cenderung tetap. Ya, 1, 5, 9. Nah, lalu yang ini, yang ada pada segitiga ini, seperti dicerminkan jadi berada di bawah sini. 236, 236 seperti. Pada intinya, transpose itu adalah mempertukarkan baris dan kolom. Oke. Ini saya tulis lagi 6, 7, 8. Gampang ya, tentang transpose matriks ini gampang sekali. Nah, ada satu istilah yang dikenal dalam transpose matriks, yaitu istilah simetrik. Nah, suatu matriks dikatakan simetrik atau simetris yaitu jika matriks tersebut, kalau matriks A dia sama dengan A transpose. Jadi yang berada di bawah diagonal, segitiga di bawah diagonal sama dengan yang ada di atas segitiga diagonal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya matriks 1, 2, 3 gitu ya. Terus di sininya 0, 1, 0. Kita punya 0, 1, 0, lalu 0, 1, 0 seperti ini ya. Nah, ini misalkan C gitu ya. Nah, C transpose berarti kita baliknya seperti apa? Berarti jadi ini baris pertama jadi kolom pertama 101,
baris kedua jadi kolom kedua 0, 2, 0, baris ketiga jadi kolom ketiga 1, 0, 3. Nah, ternyata kita lihat bahwa si C ini sama dengan C transpose, ya kan? C sama dengan C transpose, maka C matriks simetris. Nah, kita lihat bahwa matriks simetris itu syaratnya kita bisa melihat ini kalau ini di segitiga yang atas ini, oke, sama dengan ini. Dia seperti dicerminkan. Kalau dicerminkan dia sama, maksudnya seperti apa? Di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0, di sini 0, 1, 1, 0, 0, maka dia sama. Oke. Kalau misalkan saya ganti di sini bukan 0, misalkan 3. Berarti kalau agar dia simetris di sini juga harus 3. Ya, saya ganti di sininya 2. Berarti ini 2, berarti di sini juga harus 2. Nah, kalau C-nya seperti ini, maka C transposnya juga akan berubah. Ini jadi sebentar. Oke, ini jadi 1, 3, 1. Oke, lalu apa? 3, 2, 2. 3, 2, 2, lalu 1, 2, 3. Oke, sama ya. 1, 3, 1 sama, kanan kiri akan sama. Kita lihat bahwa di sini tetap sama. Dan diagonalnya juga sama 1, 2, 3. Oleh karena itu, maka C ini disebut simetris. Nah, ada juga yang disebut dengan square-simetrik. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya simetris miring. Maksudnya seperti apa? A disebut simetrik miring jika A sama dengan negatif A transpose. Jika A sama dengan negatif A transpose. Maksudnya seperti apa? Kalau saya punya matriks seperti ini, oke, 1, 2, 3 gitu ya, terus ini 2, 3, 4. Nah, agar dia jadi simetrik, maka haruslah di sini ini 2, berarti yang kesesuaian di sini 2 ya. Lalu di sini 3, berarti di sini 3, ini 4, berarti di sini 4. Nah, agar dia jadi simetrik miring, makanya ini ya kita ubah jadi, oke, ini saya coba ubah ini negatif gitu ya. Kita coba ubah apakah dia jadi simetrik miring atau tidak. Ini apa? 1 min 2 min 3, 2 min 4, lalu apa? Min 3, salah 3 ya, 3, 4, 3. Sepertinya bukan ya, 3, 4, 3. Nah, kita coba cari nih negatif DT, kita coba lihat negatif DT jadi apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 2, negatif 2, negatif 4, 3, 4, negatif 3. Nah, kita lihat ininya sudah sama. Ininya sudah sama. Oke, sudah sama ya. 2, 3, 4. Atasnya juga sudah sama. Oke. Nah, tapi diagonal utamanya, lihat min 1, min 2, min 3, malah tidak sama. D tidak sama dengan negatif D. Berarti yang salah apa? Harusnya di diagonal utama ini, agar dia jadi simetrik miring, maka di diagonal utama ini harus sesuatu yang netral. Kalaupun dinegatifkan dia sama. Apa? Sesuatu yang kalau dinegatifkan dia tetap positif sama dengan negatifnya. Ya, dia harus 0. Berarti ini harus 0, 0, 0. Jadi kalau kita punya ini, kita ubah 0, 0, 0. Lalu berarti ini kita ubah negatif dari 0, 0. Negatif dari 0, 0. Negatif dari 0, 0.
Maka kesimpulannya di sini, kesimpulannya matriks karena D sama dengan negatif D transpose, maka dia simetrik miring. Nah, untuk D-nya ini ya, untuk D-nya yang ini yang baru. Untuk D-nya yang 0, 0, 0, min 2, min 3, min 4 seperti. Nah, tandanya simetrik miring adalah kalau ini, kalau diagonal utama di sini 0, 0, 0 di sini adalah 0. Lalu kalau ininya kita lihat segitiga bawah itu negatifnya segitiga atas. Boleh negatifnya bermacam-macam, bisa jadi tulisannya misalkan ini min 2, di sini 2, di sini 3, di sini min 3, di sini 4, di sini min 4 gitu. Jadi nggak harus kayak gini semuanya negatif semua, nggak harus. Yang penting ini yang bersesuaian, dia saling negatif. Seperti itu. Nah, satu lagi, apakah boleh matriks yang bukan bujur sangkar simetrik? Oh, tidak bisa. Simetrik itu syaratnya dia ketika pertama ukuran di A harus sama dengan ukuran A harus sama dengan ukuran matriks A transpose. Kalau dia nggak bujur sangkar, maka misalkan di A ini matriksnya 2 kali 3 gitu ya, barisnya 2, kolomnya 3, nanti A transpose jadi 3 kali 2, ini tidak sama dengan. Jadi kalau misalkan 2 kali 3 kan dia memanjang, 3 kali 2 ini. Jadi ini syaratnya adalah matriksnya harus bujur sangkar atau matriks persegi. Sama ini juga syaratnya harus matriks persegi. Jadi kalau ada matriks yang bukan persegi, ditanyakan apakah ini matriks simetrik, langsung jawabannya bukan, karena dari ukuran saja A tidak sama dengan A transpose. Dari ukuran saja A tidak sama dengan negatif A transpose. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ada beberapa sifat dari matriks transpose. Sifat yang pertama adalah kalau kita punya A transpose, kita transposkan, dia akan balik lagi ke nilai A-nya. Oke, secara logika betul ya, karena kita akan mengubah baris jadi kolom kan, terus nanti ini kolom ini akan ini lewat A transpose. Lalu karena ditransposkan lagi, dia akan berubah lagi jadi baris. Contohnya kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke ini A-nya, kita transposkan, A transpose sama dengan 1, 2, 3, 4, salah, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, terus kita transposkan lagi, transpose, berarti jadi baris jadi kolom 1, 4, 2, 5, 3, 6 gitu ya. Oke, nah ini kebetulan, bukan kebetulan, memang selalu ini akan jadi sama dengan A. Oke, yang kedua adalah kita punya kalau A ditambah B ditransposkan, apakah menjadi A transpose B transpose? Jawabannya adalah iya, karena kalau misalkan contohnya kita punya 1, 2, 3, 4 yang gampang ya, saya cari contoh gampang. Oke, saya cari contohnya yang tidak matriks persegi, sama kayak yang di atas saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita jumlahkan dengan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita jumlahkan jadi berapa? Jadi 8, 10, 12 gitu ya, 14, 16, 18. Nah, kita transposkan, kalau ini A plus B, lalu kita transposkan semuanya,
transpos, ini berarti ditransposkan, berarti sama dengan 8, 10, 12, 14, 16, 18 gitu ya. Nah sekarang kita transposkan, kita A transpos plus B transpos 1, 2, 3, 4, 5. Nah dijumlahkan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita jumlahkan akan sama ya, 8, 10, 12, 14, 16 sama ya. Berarti A transpos B transpos sama dengan A plus B ditransposkan sama dengan A transpos plus B transpos. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kita hanya membalik baris dan kolom, penjumlahannya tetap pada entry-entry yang bersesuaian, dan ketika dibalik ya sama saja gitu. Oke, yang ketiga adalah sekarang bagaimana kalau perkalian A kali B ditransposkan. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, kalau ada A kali B ditransposkan, maka dia hasilnya adalah B transpos dikali A transpos. Loh, Bu, kenapa nggak A transpos dikali B transpos? Karena kan sebenarnya matriks itu kan baris dikali kolom ya. Oke. Kalau kita transposkan dengan transpos, ini jadi kolom kali baris gitu ya. Kolom kali baris, terus padahal kan harusnya baris kali kolom lagi kan. Jadi bisa dibilang ini jadi B transpos kali A transpos. Mungkin penjelasannya tidak jelas. Mungkin nanti sebaiknya kalau misalkan ada yang mau membuktikan, silahkan buktikan ini sebagai latihan, tapi buktikannya nggak perlu dengan contoh. Ini kita buktikan secara umum untuk matriks 2x2 ya. AB, CD, oke, kita kalikan dengan EF, GH gitu ya. Oke. Nah, kalau kita transposkan ini, tapi kita kalikan dulu, berarti ini jadi apa? AE plus BG, ini jadi BF, AF plus BH, oke, ini jadi CE plus DG ya, ini jadi CF plus DH. Oke, kita transposkan, berarti jadi apa? AE plus BG berarti AF plus, oke, berarti CE plus D, lalu CF plus. Oke, sekarang kita lihat kalau ini, kita lihat ini AE plus BG ini berarti kan dia sama dengan apa? Kalau kita jadikan ini dua matriks, nggak cukup kolomnya. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita lihat sebentar. Nah, yang ada di kolom pertama ini kan, yang ada di baris pertama AB seperti ini kan, ini ada di baris pertama AB, ini ada AB. Nah, sekarang kita lihat di baris pertama yang ini, mana yang unsur yang sama, yaitu EG. Oke, EG berarti ini adalah perkalian EG. Oke, dikali apa? Ini AE plus DG. Berarti E dikalikan dengan A di sini baris kali kolom, ini G berarti gitu kan. Oke, sekarang yang kedua EG dikali CD berarti di sini. Sorry. Bukan EG, ED. Oke, ED. Oke, AD gitu ya. Ini EA DG. Oke. Sekarang CE plus DG berarti EC sepertinya ini bukan DG deh, AB C. Oke, AEB. Oh, ini salah. Bukan salah. AEBG berarti di sini.
BG, CE, DG. Oke, betul. Sekarang berarti ini bukan D, ini B. Oke, ini B, ini D gitu ya. Nah, sekarang yang kedua yang sama di kedua pihak berarti F sama H ya. Berarti ini FH kita kalikan akan sama. Ini sama dengan apa? B transpose dikali A transpose. Kalau ini yang awalnya A, B ditranspose. Jadi untuk matriks 2 kali 2 kita udah buktikan betul ya. Silakan coba contoh untuk matriks yang lain, tapi insya Allah pasti betul juga. Jadi AB ditransposkan akan sama dengan B transpose dikali A transpose. Jadi kita punya 3 sifat. Yang pertama ini A transpose sama dengan A. Yang kedua, kalau ada penjumlahan ditransposkan dia sama dengan transpose dijumlahkan. Kalau ada A kali B ditransposkan perkalian, maka dia akan terbalik jadi B transpose dikali A transpose. Oke.